Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah. Kita bertemu di mata kuliah keimanan dan kemanusiaan, dan hari ini adalah teori yang kelima atau pertemuan yang kelima. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang kelima ini, teman-teman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Capaian pembelajaran pada pertemuan yang kelima ini apa saja, teman-teman? Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi pertama, pengertian iman. Kemudian dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Kemudian pengertian tauhidullah yang meliputi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu saya salah nulis. Yang betul asma wa sifat, bukan sama tapi asma wa sifat. Kemudian teman-teman juga bisa memahami dan menjelaskan wujud iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini yang akan menjadi capaian pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Nah, tema kita iman kepada Allah. Ini tema pertama tentang keimanan. Baru nanti kita akan membahas iman-iman yang 5 yang lainnya. Rukun iman ada 6, dan hari ini kita membahas yang pertama. Baik, teman-teman, terlebih dahulu kita akan melihat definisi iman itu apa. Secara bahasa, iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama itu mendefinisikan iman itu dengan tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Ya. Atau dalam hadis yang lain itu disebutkan ma'rifatun bil qalbi, meyakini mengetahui di dalam hati. Atau tasdik, meyakini di dalam hati, itu yang pertama. Jadi iman itu yakin dalam hati. Setelah yakin baru qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan atau perkataan, syahadat. Maka orang kalau mau masuk Islam, sebelum pertama dia harus yakin dulu, yang kedua dia kemudian mengucapkan dalam bentuk ikrar, syahadat, ya, perkataan. Baru poin yang paling penting, teman-teman, yang ketiga, amalun bil arkan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perbuatan yang nyata. Ini 3 unsur keimanan yang harus ada, tidak boleh salah satunya. Ngaku iman kok cuma yakin, ngaku iman kok cuma diucapkan dengan syahadat. Nah, itu tidak bisa. Jadi keimanan harus melingkupi 3 unsur ini, teman-teman. Sebab itu, ini tentu teman-teman tahu ya, ini foto siapa, tokoh atau orang artis terkenal. Dia sebelum melakukan syahadat, dia harus yakin dulu. Dan pencariannya, menurut beliau, 2 tahun atau berapa tahun dia mempelajari Islam, baru timbul keyakinan di dalam hati. Kemudian beliau mengikrarkan atau syahadat, baru pembuktian, teman-teman. Nah, itulah iman. Iman itu butuh pembuktian. Kenapa? Ya, karena kalau nggak dibuktikan, tidak bisa disebut dia beriman kalau tidak ada pembuktian. Al-Baqarah ayat yang 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini bukti keimanan. Jadi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, yang menarik di sini, teman-teman, Allah menggunakan kata aqimu, dirikanlah, tegakkanlah, bukan lakukanlah, laksanakanlah, kerjakanlah, bukan. Tapi kata yang digunakan adalah dirikanlah. Kenapa dirikanlah? Karena sholat itu sifatnya adalah ibarat tiang yang menyangga sebuah bangunan. Maka ada istilah bahwa sholat itu tiangnya agama. Kalau tidak ada tiang, maka ibarat bangunan itu bisa rapuh, bisa roboh. Orang ngaku Islam, ngaku punya beragama Islam, tapi kok nggak sholat? Nah, ini dipertanyakan. Karena kalau dia beriman, maka dia harus membuktikan dalam bentuk perbuatan, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya dengan diyakini dalam hati atau hanya dengan diucapkan, apalagi cuma ditempelkan di KTP, saya Islam, Pak. Tidak bisa.
Karena kalau dia mengaku Islam, beriman kepada Allah, maka harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Maka keimanan seseorang itu sebenarnya bisa kita lihat. Oh, dia pergi ke masjid, sholat jamaah, itu wujud keimanan yang bisa kita lihat. Yakin, diucapkan, dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Jadi jangan cuma sholatnya cuma kalau maghrib aja, atau kalau duhur saja karena sama dosennya. Ya, duhur sholat karena ada dosennya, kalau nggak sholat malu, takut dimarahin. Asarnya kesorean, kecapean, akhirnya nggak sholat. Terus maghrib habis mandi masih bisa sempat sholat, nanti isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Nah, tentu kalau hal yang demikian itu termasuk orang-orang yang tidak istiqomah ya teman-teman ya, tidak menegakkan sholat. Ya, ibarat kalau bangunan nggak ada, ya coba ini lihat, iman yang lemah itu ibarat bangunan yang rapuh teman-teman. Coba teman-teman lihat ini bangunan yang roboh ini. Nah, ini bisa jadi diterpa angin, ya, tsunami, ombak, atau tiangnya rapuh segala macam, sehingga ketika tiang itu nggak kuat menopang bangunan yang di atasnya, yang terjadi adalah roboh dan runtuh teman-teman. Orang ngaku beriman, ngaku Islam, tapi kok nggak sholat, ya ibarat bangunan seperti ini teman-teman. Orang aku berislam kok nggak pernah sholat, ya dia sesungguhnya rapuh. Fisiknya kelihatan baik-baik saja, tapi hakikatnya dia ibarat bangunan yang rapuh atau jangan-jangan sudah runtuh. Ngeri itu teman-temanku. Orang Islam kok ngaku berani-berani meninggalkan, beraninya dia meninggalkan sholat. Nah, ini ibarat agama itu, dia ibarat bangunan itu, agamanya itu udah rusak teman-teman. Coba kita lihat, iman yang kuat itu seperti bangunan yang kokoh. Nih, fungsi tiang itu menyangga bangunan yang di atasnya. Kalau nggak ada tiang ini, gentengnya, atapnya itu runtuh ke bawah. Atau misalnya nih, dari tiang-tiang yang kelihatan di gambar ini, kamu ambil 4 atau 5 untuk dipotong, maka bangunan ini kan goyang. Begitupun orang yang beriman, ngaku Islam, ngaku beriman, tapi kok sholatnya bolong-bolong atau nggak sholat sama sekali, wah, itu ibarat bangunan yang nggak memiliki kekuatan. Sebab itu sholat itu tiang agama itu betul teman-teman, karena sholat itu posisinya adalah menguatkan keimanan, bagian dari tiang agama itu tersendiri. Pada bangunan ini teman-teman, maka tiang ini fungsinya adalah menguatkan, sebagai pilar utama supaya bangunan itu tidak roboh. Maka jangan tinggalkan sholat teman-teman. Nah, rukun iman ada berapa? Tentu teman-teman sudah tahu, dalam hadis Nabi disebutkan, Jibril bertanya tentang iman, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang 6 rukun iman yang sudah kita hafal ya. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya yang Allah turunkan, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Ini keimanan. Seseorang itu wujud rukun iman ini juga harus diyakini dan dihafal oleh teman-teman mahasiswa kita sebagai seorang muslim tentunya teman-teman ya. Baik, rukun iman tadi sudah saya singgung ya, teman-teman bisa melihat di materi yang saya share. Nanti PPT-nya juga bisa teman-teman download teman-teman. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting teman-teman. Sekarang apa yang harus dikerjakan mahasiswa? Saya belum menjelaskan panjang lebar karena video ini sangat singkat, dan teman-teman, metode belajar kita adalah student centered learning, yaitu metode belajar yang berpusat pada mahasiswa, bukan pada dosen, sehingga teman-teman jangan hanya bergantung kepada saya. Sehingga apa? Mahasiswa dituntut untuk menggali pengetahuan secara mandiri dan tidak bergantung kepada dosen. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, mahasiswa membaca dan memahami materi iman kepada Allah melalui sumber yang telah dibagikan atau sumber-sumber lainnya, modul yang sudah dibagi ditambah buku-buku yang lain. Kemudian mahasiswa menguraikan, menjelaskan iman kepada Allah yang meliputi tadi dalil tentang perintah beriman kepada Allah, pengertian tauhidullah ya, tadi sudah saya sebutkan apa saja, contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan langkah-langkah apa sajakah yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dalam bentuk video. Silakan teman-teman membuat rekaman video, durasinya minimal 5 menit. Dalam menyampaikan materi boleh sekali sambil membaca. Kemudian video itu diupload di channel YouTube dan linknya nanti di-share di grup WA. Ketentuannya ada di layar yang sudah saya share ini teman-teman. Deadline-nya tanggal 8 November jam 12 siang. Nah, saya kira itu. Bagi mahasiswa yang sudah upload, nanti silahkan menulis daftar nama di grup WA yang sudah kita buat untuk daftar presensi.
Silahkan teman-teman yang belum paham, silahkan nanti boleh bertanya, dan silahkan teman-teman nanti berkomentar di kolom di bawah ini. Terakhir, mudah-mudahan kita tetap semangat belajar, tidak lelah ya teman-teman, supaya kita semangat menggapai masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.